Nah, Ketua, untuk mendirikan Money Changer kan tadi katanya harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Nah, kira-kira apa aja sih selain izin dari Bank Indonesia yang diperlukan? Oke, baik. Jadi yang pertama-tama berarti sesuai dengan PT Perlumi ya, kita akan dirikan PT-nya dulu, yang tentu dinotaris ya. Kemudian dari notaris nanti otomatis akan dicek dulu namanya, ya. Setelah itu akan melakukan penandatanganan gitu ya. Kemudian setelah itu tentu kita wajib daftar pada umumnya, daftar ke Kumham dulu, daftar dulu SK pengesahan PT-nya, ya, SK pengesahan PT-nya. Kemudian setelah itu ya, setelah itu kita akan lanjutkan BWP-nya, ya. Kemudian ada satu hal yang harus kita pikirkan bersama, ya. Jadi sesuai PBI atau peraturan Bank Indonesia itu ada salah satu pasal yang mengatur bahwa direktur atau komisaris yang ini menjabat nih sebagai pengurus ya, entah direksi atau komisaris di sebuah PT yang berada di bidang KUPPK, minimal wajib D3, diploma diploma atau S1 lah gitu ya. Jadi dia wajib diploma atau S1 baru boleh. Kemudian setelah akte PT-nya sudah ada, SK-nya sudah ada, NPWP perusahaannya sudah, selanjutnya yang bersangkutan atau PT wajib membuat permohonan kepada Bank Indonesia. Permohonannya apa? Permohonan bahwa PT yang sudah berdiri ini ingin mengajukan izin operasional untuk menjalankan kegiatan penukaran valuta asing ini atau mencintai ini. Pada umumnya yang dilampirkan berarti dari permohonan kepada BI ya, kemudian fotokopi akta pendiriannya, SK pengusahannya, ya, kemudian termasuk NPWP, terus termasuk surat pernyataan si direktur dan komisaris juga para pemilik saham bahwa mereka ini uh, kan mengelola perusahaan ini secara dengan ikat baik, jujur, gitu, tidak berlawanan dengan hukum, gitu ya. Ada surat pernyataan, gitu. Tentu selanjutnya juga yang kita harus tampilkan adalah pas foto. Pas foto semua nama-nama yang tercantum dalam PT Money Changer, mau dia direkturnya, mau komisaris, mau pemegang saham, wajib memberikan pas fotonya. Ya, dan tentu juga KTP itu wajib kita lampirkan, termasuk nanti contoh dalam PT-nya ada 3 orang, direktur, komisaris, sama 2 pemegang saham misalnya. Nah, keempat orang ini wajib melampirkan CV-nya atau riwayat hidup. Jadi misalnya, oh direkturnya lagi mana, ini pengalaman kerjanya, sekolah S1-nya di mana, D3-nya di mana, S2-nya di mana, itu boleh dilakukan, atau berpengalaman kerja nggak di money changer gitu-gitu. Nah itu wajib. Komisaris pun demikian, wajib melampirkan CV-nya termasuk uh, pemegang sahamnya, itu wajib kita lampirkan ya. Jadi tentu selain KTP, CV, juga NPWP masing-masing pemegang saham sama pengurusnya ya. Pada umumnya BI berdasarkan data yang kita submit, mereka akan melakukan checking background, maksudnya mengecek latar belakang kita. Tahu-tahu ini Mira adalah seorang bandik atau apa, atau mungkin Anda merupakan nasabah yang sering nunggak kredit atau apa, itu mereka selalu ada kayak checking background, checking gitulah dan sebagainya. Jadi umumnya ada kemungkinan nggak lolos lah, ada. Jadi contoh nih, mungkin kita mau dirikan PT Money Center, backgroundnya bagus, kedepannya ada terlacak bahwa dia 2000 berapa sama 2000 berapa itu sempat nunggak bayar kredit cicilan rumah atau apa. Nah itu akan mempengaruhi. Terus kalau misalnya ditolak gimana? Berarti udah berdiri nih, berarti udah berdiri, tahu-taunya ditolak. Ya, gimana itu Ketua? Itu sering terjadi juga di lapangan, itu sering terjadi
yang sering terjadi di Indonesia yang harus kita lakukan adalah perubahan kata, anak harus dikeluarkan. Berarti juga. Iya, perubahan harus ganti orang lain. Nah itulah kenapa kita mengatakan bahwa BI adalah mitranya kita, karena beliau lah yang punya wewenang ya untuk mengeluarkan ini gitu. Jadi ada namanya cek background masing-masing stakeholder atau pengurus gitu ya. Nah, selain itu tadi urutannya juga yang tadi yang saya sampaikan, kita kan wajib ada modal store tuh yang harus dibunyikan 250 juta. Nah itu juga harus dilampirkan. Jadi tadi setelah kita semua udah ada, kita memutar rekening ya, buka rekening untuk di store masuk dalam rekening tersebut 250 juta ini ya. Kalau memang daerahnya adalah sesuai PPI ya 250 juta gitu ya, tapi kalau yang di luar itu yang sesuai balik 1 juta gitu, di store masuk. Oke, selanjutnya termasuk halanak ya kan. Begitu kita di register perusahaan, kita udah harus tahu alamatnya di mana. BI akan menurunkan tim atau tim yang untuk mengecek langsung sarana dan prasarana money changer ini ya. Jadi wajib juga di tempat yang kita mau jadikan kantong wajib mengambil kontak semua ya. Atau kalau untuk punya kita ya wajib mengambil sertifikatnya gitu atau aktif jual beli. Tapi kalau untuk sewa ada ketentuan juga, minimal sewa 1 tahun ke atas ya gitu. Jadi itu ya yang menjadi poin-poin yang harus kita ada kemungkinan juga rupanya setelah kita alamat itu udah disewa, terus karena mungkin sekeliling kita adalah kita yang berada di money changer, ada kemungkinan juga BI menolak. Ini satu blok ruko ada 10 ruko nih, dari 1 sampai 10, dari 1 sampai 10 ini semua udah money changer nih. Kita mau buka di nomor 6 misalnya, full ruko ini money changer. Ada kemungkinan juga BI menolak karena takutnya ada persaingan tidak sehat. Lebih banyak money changer gitu. Nah, kiri kanan tetangga depan belakang semua money changer misal. Jadi ada kemungkinan juga ditolak. Begitu PT yang udah beli ditolak, ya kan no choice. Jadi ya kita harus teliti juga dalam hal ngomongin PT money changer, carilah lokasi yang memang daerah tersebut masih minim atau kebutuhannya masih banyak. Karena tidak sehat juga di satu titik money changernya cuma 1 atau cuma 2, nanti karena ada monopoli dong. Nanti mereka nggak akan kemana-mana, pasti kita nih gitu bikin aja harganya hancur-hancuran. Jadi semua ada plus minus dan mereka punya uang pertimbangan tersendiri lah ya. Jadi ada kemungkinan ya di lapangan itu udah dirikan kemudian ditolak gitu karena alamatnya udah dianggap tidak cocok, karena berapa radius saja sudah ada udah ada money changer gitu ya. Setelah itu yang terakhir kita wajib melampirkan juga struktur organisasi ya. Dari direkturnya siapa, bagian pentingnya siapa, finance-nya siapa dan sebagainya. Dan juga ini harus dilampirkan. Biasanya setelah kita lampirkan itu ke BI, dan BI akan scheduling untuk memberikan perkembangan lebih lanjut. Kaitannya di aksesi atau enggak. Begitu udah dapat izin dari BI, baru kita bisa verify NIB kita. Itu berusaha. Jadi NIB yang terakhir. Kalau PT Telkomsel kan NIB-nya ditertib. Biasa perizinan berapa lama tuh dari BI-nya? Tergantung sebetulnya, tergantung dari pihak BI ya. Karena kalau untuk BI yang di BI khususnya kita bicara Kepri ya, yang di Batam Center itu kan sebenarnya banyak Kepri ya. Jadi kalau kita mau diikan PT money changer-nya di Bintan atau di Anambas, tetap submit permohonannya adalah ke BI yang di Batam Center, karena itu BI Kepri gitu. Jadi tergantung. Kalau saya pikir di Batam harusnya lebih cepat karena satu sudah datang.
Tapi karena kalau ada beberapa yang nyebrang, ya mungkin harus mengikuti jalur mereka. Beberapa dulu. Terus kalau misalnya ada kemungkinan juga ditolak sarana prasarana yang dianggap tidak layak, mungkin ada jeruji besinya waktu survei dianggap tidak aman, otomatis kan disuruh koreksi dulu nih, pulang dulu, nanti mereka datang lagi gitu. Nah jadi itu kita belum bisa memastikan, tapi pada intinya mereka akan melakukan tupoksi mereka sesuai dengan PBI atau seri yang sudah berlaku di mereka.